cerita kita. Nah guys, pada talk show kali ini kita akan membahas yang namanya human rights. Dan tenang aja nih, di sini aku ngejelasinnya nggak sendirian, tapi aku akan ditemani dengan salah satu partner aku, yaitu Lara. Yeay, hai guys. Hai Lar, gimana? Udah siap belum nih buat kita ngebahas tentang human rights ini? Siap banget dong. Sebelumnya aku mau nanya nih, kira-kira kamu tahu nggak sih HAM itu apa? HAM ya Lar? Sering sih dengar, cuma nggak tahu ya, kayak masih abstrak aja di kepalaku. Loh, kok abstrak, Lei? Iya, soalnya aku nggak begitu paham tentang apa sih esensi HAM itu, Lar. Walaupun sering dibahas masa sekolah dulu, cuman ya gitu deh, sekedar lewat aja. Wah, ketahuan nih Alay sering tidur kayaknya waktu kelas sejarah. Waduh, Lar, jangan gitu dong. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai talk show ceria. Cerita kita bersama Ale dan Lara. Yeay, oke yang pertama nih, apa sih HAM itu? Jadi human rights atau hak asasi manusia itu adalah sekumpulan atau sejumlah hak-hak yang melekat erat atau inheren di dalam diri setiap manusia sejak ia lahir ke dunia ini. Oh, jadi gitu guys pengertian dari HAM. Oh ya, perlu diingat ya guys, human rights itu tidak diberikan oleh negara, tetapi diterima karena kondisi kemanusiaannya sebagai manusia. Maka kekuasaan negara sekalipun tidak dapat meniadakannya. Yes, bener banget. HAM itu sifatnya juga umum, publik, dan universal ya guys. Wah, berarti bayi yang masih di kandungan pun sudah memiliki HAM ya Lar? 100 buat Alay. Nah, sebenarnya kenapa sih bisa ada HAM di dunia ini? Wah, bentar Lar, aku mikir dulu. Mungkin karena prinsipnya tentang hak-hak yang berkaitan dengan manusia. Mungkin Lar, ada peristiwa yang membuat hak-hak itu hilang mungkin? Wah, bener banget, Le. Iya, jadi HAM itu bisa tercipta karena adanya suatu kejadian yang membuat masyarakat memikirkan tentang hak-hak yang seharusnya kita miliki. Nah, betapa pentingnya hak-hak asasi manusia itu bagi setiap orang sehingga mendorong berbagai pihak untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia itu sendiri. Oke guys, pengertian udah, perjalanan HAM juga udah nih, sama-sama kita dengarkan dari penjelasan Lara tadi. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang hakikat-hakikat HAM di Indonesia. Penonton-penonton semua yang di rumah, siap-siap ya. Next, sekarang kita masuk ke hakikat HAM yang terdapat di Indonesia. Yeay! Nah, bangsa Indonesia berpandangan bahwa HAM itu harus memperhatikan karakteristik Indonesia dan sebuah hak asasi juga harus diimbangi dengan kewajiban, sehingga diharapkan akan terciptanya saling menghargai dan menghormati akan hak asasi tiap-tiap pihak. Maka, dalam bab tentang hak asasi manusia, terdapat 2 pasal dalam pembukaan UUD 1945, yakni pasal 28I dan pasal 28J. Nah, tapi nih teman-teman, aku sebenarnya masih agak kurang tahu nih tentang pasal 28I sama pasal 28J itu ngebahas tentang apa sih? Nah, Lar, pasal 28I sama pasal 28J itu ngebahas tentang apa ya, Lar? Nah, dengerin ya Ale dan teman-teman semua, di pasal 28I mengatur beberapa HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk di dalamnya hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Sementara itu, pasal 28J memberikan pembatasan yang ditetapkan dengan UU dan untuk menjamin pengakuan serta permohonan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Nah, contohnya itu seperti kayak di video ini nih, Lei. Hai Le, wah tadi aku baru aja bayar pajak nih di Samsat. Rame banget, bagus deh. Ternyata orang-orang pada rajin dan taat bayar pajak. Hah? Bayar pajak? Gak usah kali Lar, mending uangnya dipakai buat jalan-jalan, ya gak sih?
Ile, kamu nggak boleh kayak gitu. Kita tuh sebagai masyarakat yang bijak dan demokratis harus selalu membayar pajak tepat waktu, Le. Karena kan kalau kita bayar pajak nih, kita juga yang akan merasakan manfaat atau dampaknya, Le. Sesuai sama pasal 28J yang menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang itu wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang, Le. Oh gitu ya Lar. Berarti aku selama ini salah dong, udah nggak pernah bayar pajak lagi. Hihi. Ya jelas salah dong, Le. Itu namanya kamu nggak menjalankan kewajiban kamu sebagai warga negara Indonesia. Waduh, oke deh Lar. Aku besok mau ke Samsat juga deh buat ngebayar semua pajak-pajak aku. Makasih ya Lar udah diingetin. Jangan lupa bayar pajak ya, Le. Oke. Hai Cilar. Halo, Le. Lagi di mana, Le? Lagi di rumah nih, Ci. Mageran. Waduh, ngajaran terus nih si Ale. Kenapa nih, Ci, telepon di weekend kayak gini? Gini, Le. Aku sebenarnya nggak tahu mau cerita ke siapa lagi, Le. Pusing banget aku mikirnya, lo. Eh, kenapa, Ci? Cerita aja nggak apa-apa. Aku dengerin, Ci. Santai. Gini ya, Le, ya. Temenku, aku punya temen deket dan dia tuh sekarang lagi hamil, Le. Seriusan, Ci. Ya aku juga kaget. Terus dia cerita aku mau aborsi bayinya lah karena dia sama pacarnya belum siap apa-apa ya secara kan masih seumur-umuran kita. Aku bingung, Le. Di satu sisi aku tuh kasihan banget sama bayinya kayak dia yang udah buat tapi dia nggak tanggung jawab. Tapi aku juga kasihan sama dia kalau punya anak di umur itu gimana dong? Waduh, bilangin deh, Ci, ke temennya. Kalau janin yang ada di dalam kandungannya itu sebenarnya tuh udah mempunyai hak buat buat dia hidup dan hak untuk tidak disiksa yang sesuai dengan pasal 28I yang membahas tentang hak asasi manusia. Bilangin ya, Ci. Gitu ya, Le. Jadi nggak boleh aborsi ya intinya ya. Oke, Nggak oke, boleh. nanti aku sampein lah ke temanku, Le. Makasih ya, Le, atas penjelasannya, Le. Aku juga Oke. jadi paham ternyata anak yang masih dalam kandungan juga ternyata dong punya hak ya, Le. Sip, 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 sip. Oke. Makasih, Le. Sip, sama-sama. Oke, udah panjang lebar nih lagi kita jelasin tentang HAM ke penonton kita. Mulai dari pengertian, bagaimana HAM bisa terbentuk dan hakikat HAM di Indonesia. Semoga nggak abstrak lagi ya guys. Nah, dari yang udah kita bicara ini, kita tahu nih bahwa HAM itu bukan cuman kata atau kalimat biasa atau sekedar tulisan di atas kertas. Human rights itu mencakup seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Semoga dengan penjelasan kita berdua di dalam talk show ceria ini, kalian semua jadi nggak abstrak atau nggak asing lagi dengan yang namanya HAM ya guys. Selanjutnya kita akan bahas tentang isu-isu aktual HAM di Indonesia. Namanya sebuah aturan yang tertulis, pasti ada aja nih penyelewangan-penyelewangan yang secara sadar maupun tidak sadar terjadi dalam masyarakat, baik sebelum maupun sesudah HAM ini tertuang secara resmi. Kalau isu-isu sebelum HAM kan udah kita bahas nih di awal tadi. Nah, sekarang kita mau bahas seputar isu-isu yang terjadi bahkan setelah HAM ini ditetapkan. Tapi sebelum itu, kita perlu tahu dulu nih Lar dan teman-teman semua, apa sih isu aktual itu? Jadi tadi aku sempat nih nyari di Mbah Google. Isu aktual itu berarti masalah atau pokok persoalan yang benar terjadi atau akan terjadi dan sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Nah, isu yang terjadi itu adalah isu yang sedang terjadi atau sedang dalam proses, sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Oke, sekarang kita masuk ke dalam hukuman mati. Kalian tahu gak sih bahwa hukuman mati itu jelas melanggar hak asasi manusia dan juga konstitusi. Secara normatif, hukuman mati melanggar hak hidup yang seharusnya dilindungi. Bahkan tidak bisa dikurangi dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. Secara esensial, hukuman mati itu tidak menjawab apapun itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam topik rasis. Nah, mungkin dari beberapa orang masih ada nih yang belum tahu apa sih rasisme itu. Jadi, rasisme itu merupakan perbedaan perilaku atau ketidaksetaraan berdasarkan warna kulit, ras,
suku, dan asal-usul seseorang yang membatasi atau melanggar hak dan kebebasan seseorang. Nah, tadi nih ya guys, aku nemu satu artikel bahwasanya ada polisi yang menembak mati pria berkulit hitam. Nih aku kasih tahu gambarnya biar kalian semua penonton di rumah tahu. Nah, dari contoh di atas itu saja sudah membuktikan nih bahwa masih banyak orang-orang yang rasis dalam berkehidupan sosial. Nah, tindakan itu tidak boleh dilakukan ya guys, karena itu termasuk salah satu tindakan rasisme. Mereka orang-orang yang berkulit hitam pun juga mempunyai hak untuk hidup di tempat yang mereka inginkan. Kita tidak bisa untuk melarang hak yang diinginkan mereka. Oke guys, jadi kita udah tahu ya Lei dan teman-teman sekalian bahwa kita ini punya HAM yang sama dan rata. Diingat ya teman-teman, equal, sama rata setiap manusia di muka bumi ini. Tapi perlu diingat juga ya teman-teman bahwa konsep equal itu tidak serta-merta sama kepada setiap manusia. Loh, kok bisa gitu Lei? Iya, kan ada nih yang namanya konsep kesetaraan nih Lara. Benar-benar, tapi perlu diingat juga ya Lei dan teman-teman bahwa kebebasan dan hak-hak yang kayak disebutin di Alay di atas itu tetap ada batasannya dan aturannya yang sebagaimana telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Iya, balik-balik tetap harus sesuai dengan Pancasila juga ya Lar. Kalau pengutaran pendapat nih misalnya, ya harus semua orang punya hak yang sama. Karena kan sesuai dengan sila kelima tuh, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Wow, oke, gak nyangka ya, ternyata human rights itu luas banget ya guys cakupannya. Aku kira ini tuh cuma hal abstrak yang gak ada habisnya. Waduh, si Alay mah. Oke guys, berakhir juga nih bincang-bincang kita yang membahas tentang HAM. Gimana nih, gimana? Udah pada paham kan ya sekarang? Penjelasan Lara tadi juga udah jelas banget loh guys. Iya nih, kalau ternyata nggak paham parah banget sih. Oke, yay! Terima kasih semua yang sudah menonton talk show ceria pada hari ini. Thank you guys. And see you. Sampai ketemu di talk show ceria selanjutnya. Bye-bye.